مرحبا 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 يا شهر رمضان، مرحبا يا شهر غفران. Diwakili para kiai, para kiai yang tansah kawula taati, wabil akhwas dumateng Yai Dr. Yai Abdul Rahman Sueb selaku Ketua Takmir Masjid Gusdur ingkang tansah kawula taati, ingkang kawula hormati Ibu Dr. Nyai Hajah Nuratul Mutahana ingkang tansah kawula taati, kepada Yai Haji Hamid Rifki dari komunitas Dapatren atau yang sering kita dengar dengan KPK ingkang tansah kawula taati, ibu-ibu sekalian, Majelis Taklim Masjid Gusdur yang kami hormati. Alhamdulillah, syukurillah telah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik hidayah, sehingga dengan karenanya nikmat Allah yang kita terima pada saat ini kita semua bisa hadir di majelis ini. Yang saya hormati Guru Yai Mumun, ada Doktor Yai Afid, ibu-ibu semua, alhamdulillah dari Ikatan Perempuan Masjid Gusdur, juga ada dari Mataya Muslimat, Lampona, BNN, BNI. Terima kasih awalnya, terima kasih akhirnya di bawahnya hari ini Mataya Muslimat saja. Nanti tembus sampai Bapak Ibu saya boleh ini dengan keterbatasan yang ada, kalau ini pas saya dari PCNU memaklumkan hanya kegiatan begitu saya pikir sana kita bersimpang sip kita berkenan memikir pembangunan dua pikir dia itu kita berdebat simbol dari waktu ketua PCNU tapi dia ada selaku ketua panitia Pulau Sakoco kita sebelumnya dulu saya ibu-ibu IPN itu diminta oleh PCNU untuk memakmurkan Masjid Gusdur dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai macam ibadah. Nah, karena salah satu fungsi masjid itu adalah tempat zikir dan tempat tolak ilmi, maka tadabbur Ramadan kali ini kita ambil tema fikih perempuan. Ini terinspirasi oleh pertama Gusdur itu sering disebut sebagai pencetus emansipasi perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang meminta kajian-kajian fikih pesantren itu untuk dikaji secara masif dan bagaimana perempuan berperan baik dalam konstitusi negara maupun dalam fikih Islam. Itu beliau. Dari itu dengan ini mulai Ramadan ini. Dengan begitu mugi-mugi ini dari kejadian dengan Ramadan, mugi-mugi kalau ada yang sedaya diparingi sehat, diparingi kuat, tambah ibadah selama bulan Ramadan. Maka terakhir pun
Saya pun matur nuwun rawe. Matur nuwun nek hari iki mangke apa? Mesti wae. Pengusahaan jenazah. Kulo iki mau matur. Mungkin minate sakit. Terus menasuton jenazah punya kata saya kan kira-kira gitu. Kali itu kajian kita pakai video kan. Matur nuwun. Ibu yang sangat kami hormati, terima kasih atas waktunya kepada Ibu dan Yusuf dan juga Ayah Hamid. Pada hari ini kita bertemu di sini bukan karena kebetulan, tetapi pertemuan kita benar-benar dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pertemuan kita ini nanti akan menambah wawasan ilmu pengetahuan dunia dalam bidang ilmu nisa, fikih perempuan. Dan yang kedua, kita nanti juga akan mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan tentang bagaimana pemulasaran jenazah. Pemulasaran jenazah, khususnya jenazah perempuan. Nah, apa nanti yang akan dikupas oleh Haji Hamid Rifki ini akan kita jadikan sebagai sebuah pengalaman, karena banyak sekali ya saat ini ibu-ibu itu ketika ditinggal seseorang yang dicintainya atau ditinggal oleh keluarga yang sangat-sangat dicintainya, tidak siap, bingung apa sih nanti yang harus dilakukan. Ini begini. Apa bisa ini gelar bisa, apa niat bisa, apa niat membeli bisa, atau bagaimana? Sampai dengan bagaimana nanti kita memandikan dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini harus kita bahas di dalam ilmu nisa? Karena di dalam fikih perempuan itu nanti ada banyak hal yang terkait dengan permasalahan perempuan. Permasalahan perempuan, terutama pada fikihnya itu bermacam-macam. Bagaimana perempuan dipandang dari perspektif pendidikan, bagaimana perempuan dipandang dari perspektif warisan, bagaimana perempuan dipandang dari perspektif yang lainnya. Banyak hal yang sebenarnya akan kita bahas. Cuma di awal-awal ini saya ingin ibu-ibu sekalian yang ada di sini nanti konsennya pada pemulasaran jenazah, sehingga ketika kita bertemu dengan wajahnya Allah, nanti kita sudah siap untuk menghadap kepada Allah. Apa yang biasanya kita dengar? Biasanya ketika ada orang yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, siapa yang mau dipertukarkan soal usia? Siapa yang mau diperdebatkan soal kematian? Tidak akan ada. Semua nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebelum kita bertemu dengan Allah, benar-benar kita siapkan dulu. Kalau saat ini banyak orang yang memiliki gelar akademik sampai dengan di titik yang paling atas, kuliah di tempat yang paling tinggi, tetapi semua gelar itu nanti tidak ada pada diri kita. Tidak ada profesor, doktor, tidak ada master, tidak ada dokteran, dokteran, tidak ada, ditinggal semua. Yang ada hanya gelar apa? Gelar almarhum, almarhum. Saya nanti akan fokus pada praktek. Yang pertama adalah praktek pendampingan saat sakaratul maut. Yang kedua adalah prosesi memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, yang keempat menyolati jenazah, kemudian yang terakhir adalah menguburkan. Dan Nabi Muhammad SAW sampai dahulu kata bil mauti wa aidun, cukup kiranya mati itu sebagai pengingat.
Terus kata saged yang itu iso sadar, iso jadi wong apik itu gara-gara delok wong lagi. Bahkan kadang-kadang jenengan itu bisa sadar iso jadi soleha gara-gara pernah ngrungokne wong sing tau hadapi kematian. Dan alhamdulillah awak dhewe ini dadi wong Islam. Dadi wong Islam itu betul-betul dimuliakan tidak hanya ketika kita masih hidup, tapi ketika kita sudah meninggal pun dimuliakan oleh Islam sedemikian rupa. Fokus. Tolong dibuka bukunya itu, pendampingan saat sakaratul maut. Ciri orang mati terakhir biasanya 40 hari sebelum kematiannya dia bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Ini ciri yang biasanya lazim terjadi. Jadi saat belum mati kurang 60 dino biasanya ini diberdui garis kabundut. Diberdui yang garis kabundut, kadang diberdui gurunya sudah mundur. Dan dalam ngomong, aku sudah tidak tahu dimana juga kabundut. Hati-hati bu. Apa mana baik terus ini coba aku sekarang tak sampai. Awalnya ini bro, oh makanya sampai kira-kira ngiki ngono. Kadang-kadang kita baru sadar orang yang ada di sekitar kita itu memberi isyarat, tapi dengan baru sadar, wis mati. Ya Allah, berarti bagi ini kondom kok berarti seperti itu. Kok pada bagi kita kondom, berarti itu isyarat mati itu. Cuma dengan badan besok sadar, dia selagi mati. Oh berarti bagi itu isyarat yang ada. Yang terakhir, konsekuensi mati itu pasti melalui proses sakaratul maut. Sakar itu bingung yang palingan, karena roh itu ketika akan keluar pasti didahului oleh proses sakaratul maut. Nah, seseorang ketika menemui orang yang sakaratul maut itu wajib mendampingi sampai orang tersebut betul-betul meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini acara di Masjid Gus Dur adalah dalam rangka tadabbur Ramadan. Kita memakmurkan masjid khususnya di bulan Ramadan. Dan untuk kali ini tema yang diangkat adalah fikih perempuan, di mana kita terinspirasi oleh banyak pemikiran Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau yang sering kita akrabi dengan sebutan Gus Dur. Beliau merupakan pionir yang menggerakkan fikih perempuan di lingkungan pesantren. Beliau menginisiasi emansipasi kesetaraan gender perempuan baik secara konstitusi negara maupun secara fikih di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama. Dan dari inspirasi itu kajian hari ini kita ungkap tentang fikih perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tahu bahwa perempuan itu atau ibu-ibu itu adalah madrasah pula. Kalau kita mempersiapkan ibu-ibu dengan baik, maka insya Allah persiapan anak-anaknya juga akan semakin baik. Itu
yang dapat kami sampaikan. Dan lebih lagi, kita ini punya juga lagi tokoh yang ada di Lamongan, namanya beliau Ketua NU Lamongan, lalu menjadi Rois Syuriah PCNU Lamongan, Yai Haji Mastur Asnawi atau sering disebut dengan Mbah Mastur. Beliau juga seorang tokoh Lamongan yang memiliki kepedulian sangat terhadap pendidikan bagi kaum perempuan di saat itu, sehingga mendirikan madrasah pun namanya disebut Madrasah Banat Banin. Nah, inspirasi dari para sepuh itulah yang menginspirasi kami dari Takmir Masjid Gus Dur untuk membedah, mengkaji fikih perempuan pada Tadabbur Ramadan tahun 1447 Hijriah kali ini. Demikian, terima kasih.